Hai semuanya, kalian udah biasa kan dengar suara aku? Buat yang baru dengar suara aku, salam kenal ya. Tapi buat kalian yang udah cukup sering dengar suara aku, semoga kalian suka. Soalnya kali ini aku bukan bacain novel, tapi kata orang bahasa kerennya tuh podcast. Sebenarnya aku nggak terlalu paham sih dan masih baru dalam dunia perpodcastan. Cuma kita ya sharing ngobrol-ngobrol aja nggak sih? Nah, kali ini aku mau namain podcast ini yakni Side to Side Podcast. Di sini kita bisa ngobrolin apa aja sih? Kayak keresahan hati, curhatan hati, bahkan hal-hal yang terjadi yang umum ada di masyarakat. Dan kali ini bisa dibilang adalah keresahan para laki-laki. Tapi bisa jadi pembelajaran juga bagi kita perempuan. Oke, jadi kali ini aku akan bawain tema Playing Hard to Get. Apa itu? Istilah kerennya mungkin kayak jual mahal kali ya. Nah, kalian pernah ngerasa gak sih kayak kenapa ya cowok aku pas awal PDKT dia tuh kayak all out banget ngedeketin aku, bahkan dia tuh kayak berjuang banget mati-matian buat dapetin aku. Tapi pas udah dapetin aku atau pas kalian udah jadian, dia malah jadi kayak cuek dan ogah-ogahan sama aku. Bahkan aku ngomong pun kayak gak didengar. Pernah kayak gitu? Mungkin kalian melakukan playing hard to get di awal. Ini menurut aku ya. Tapi di samping itu, menurut penelitian G.W. Wallster pada tahun 1973, playing hard to get atau jual mahal sebenarnya memang efektif dan ada daya tariknya tersendiri. Benar juga kalau itu bisa membuat kalian terlihat lebih menarik bagi cowok. Kalian juga bakalan terlihat bernilai tinggi di mata cowok. Dengan tujuan cowok itu akan semakin ngejar-ngejar kalian. Iya juga sih, jual mahal atau gengsi-gengsian, jaim-jaiman seakan-akan udah jadi warisan genetik yang tertanam di diri para cewek dalam dunia romansa. Terutama pas fase PDKT. Nah, ini dia yang dinamakan playing hard to get. Tahu kan sampai sini? Oke, lanjut. Kadang tuh cewek sering banget sengaja memposisikan dirinya jadi pihak yang dikejar-kejar dan bisa dibilang mempersulit proses PDKT. Soalnya dengan begitu mereka bakal terlihat sebagai sosok yang bernilai tinggi, laku, dan diinginkan. Pasti gitu kan yang kita rasakan sebagai cewek. Kalau aku sih, ya dulu pernah mikir kayak gitu. Tapi kalian tahu gak sih, sebenarnya tuh cewek mahal gak punya kebutuhan buat terlihat mahal. Hanya yang minder lah yang ingin terlihat mahal. Sebagai alibinya, dia bilang untuk menguji keseriusan cinta si cowok. Nah, contoh-contoh playing hard to get ini ada banyak. Kayak mulai sengaja ngulur waktu buat ngebales chat cowok. Hayo, kalian pernah gitu kan? Kayak, ntar deh belum sejam, ntar deh belum 2 jam. Terus juga gengsi buat chat duluan, atau telepon duluan, atau negur duluan. Bahkan kalau si cowok ngechat kita dengan pesan yang panjang, kita tak jarang buat ngebalasin chat dia dengan chat yang singkat. Akhirnya sih biar dia penasaran, terus juga biar tahu seberapa seriusnya dia pengen chat sama kita, ya kan? Tapi faktanya cewek yang terlihat mahal, bukan yang terlihat ya, yang mahal tidak melakukan semua itu, Besti. Wanita yang berkualitas tidak akan melakukan trik-trik semacam itu untuk terlihat mahal.
Oke, aku kasih perumpamaan atau analogi seperti ini ya. Cewek yang melakukan trik-trik playing hard to get itu diibaratkan seperti seorang putri yang tinggal di dalam sebuah kastil yang dijaga seekor naga penyembur api berkepala 3 di garis terdepan. Kemudian ada ratusan piranha atau buaya kelaparan yang bergumul di bawah jembatan menuju kastilnya. Kemudian ada pagar bersulur listrik dengan tegangan tinggi melindungi sekeliling kastilnya. Terus juga ada jeruji baja berlapis menutup rapat pintu gerbangnya. Tak hanya itu, ada juga di puncak tembok betonnya setinggi 50 meter bersandar puluhan pemanah jitu yang siap melepaskan busur panahnya yang telah dilumuri racun. Kalau dilihat dari pertahanannya, kayaknya tuh benar-benar terlihat seperti putri yang berharga ya. Nah, dan cowok-cowok yang datang yang ingin mengenal sang putri tersebut dibiarkan berjuang sendiri menembus pertahanan itu demi membuktikan bahwa dirinya layak untuk sang putri. Kemudian apa yang dilakukan si cowok yang ingin mendekatinya? Cowok itu harus memeras otaknya, memutar otaknya untuk melumpuhkan lapis demi lapis pertahanan dari benteng tersebut. Sampai pada akhirnya dia sadar bahwa dirinya gak punya tenaga sebesar itu untuk menaklukkan ujian yang gak masuk akal ini. Akhirnya ngebuat si cowok itu menggunakan kecerdikannya dan malah menerapkan berbagai trik manipulatif demi mengatasi kekurangannya. Kayak contoh nih, si cewek ingin menguji ketulusannya. Nah, cowok itu tinggal pura-pura tulus aja sambil berusaha sabar demi mendapatkan si cewek itu tadi. Lalu, setelah benteng berhasil diruntuhkan, cowok itu berhasil bertemu dan mendapatkan putri penghuni kastil tersebut. Dengan begitu, si cowok bakal ngerasa puas kan? Dia ngerasa jadi superhero gitu. Karena udah berhasil mendapatkan si putri tadi. Tapi sayang, tenaga dari cowok itu sudah terkuras habis ketika berusaha menaklukkan berbagai rintangan yang dihadirkan sang putri. Sehingga hasratnya untuk berkorban dan berjuang lebih dari itu berhenti sampai di situ saja. Pikirnya, sekarang saatnya ia bersantai, menikmati dan memamerkan hasil kerja kerasnya ke seluruh penjuru dunia bahwa dia udah mendapatkan si putri tadi. Nah, tinggallah sang putri yang mengeluh setiap hari tentang si cowok yang udah gak kayak dulu lagi. Ya kayak yang tadi di awal aku omongin. Kok dia gak all out sih kayak waktu awal PDKT. Dia sekarang jadi kayak cuek banget sama aku. Nah, berarti penyebabnya adalah terlalu banyak melakukan trik playing hard to get di awal, sehingga membuat cowok jadi lelah sama kamu. Terlalu membiarkan si cowok berjuang sendiri, sehingga ketika dia sudah bersama kamu, dia sudah kehabisan energi untuk berjuang lagi bersama kamu. Itu pun bila dia tidak menyadari bahwa ternyata kalian tidak semahal yang dia kira. Bahwa ternyata semua perjuangannya menembus ini itu hanya untuk mendapatkan rakyat jelata yang bisa dia dapatkan di mana saja. Oke, sekarang analogi yang kedua, yakni cewek yang berkualitas sesungguhnya. Diibaratkan seperti putri yang tinggal di rumah sederhana berpintu kayu. Kemudian cowok yang datang ke sana juga tidak membutuhkan trik manipulatif dan pengorbanan yang berlebihan untuk mendapatkan si putri. Untuk membuka pintunya, dia hanya bermodalkan ketukan perlahan, salam yang sopan, dan jadi dirinya apa adanya, saling tertawa, tidak ada jaim, tidak ada sok tulus, tidak ada sogokan, hanya dua diri apa adanya. Mereka bahkan tidak tahu
kapan persisnya mereka telah jatuh cinta pada satu sama lain. It just happened. Padahal mereka belum berjuang apa-apa. Nah, ketika sudah bersama, mereka bekerja sama membangun benteng yang solid. Dengan pertahanan berlapis, sekokoh benteng yang dibangun oleh putri cerita sebelumnya. Tujuannya untuk mempertahankan cinta mereka dari berbagai terjangan dunia yang menghadang. Dan disinilah cowok itu berjuang dan berkorban demi mempertahankan hubungan yang mereka miliki, sambil didukung si cewek dari belakang. Jadi kayak berjuang bareng-bareng gitu, sehingga si cowoknya juga tidak kelelahan di awal. Karena sebetulnya cowok tuh udah bosan banget menghadapi cewek-cewek yang playing hard to get tadi. Makanya sebagai cewek, kita tidak perlu melakukan trik-trik semacam itu untuk terlihat mahal. Jika ingin terlihat mahal, lebih baik kita improve diri kita introspeksi diri kita menjadi lebih baik. Walaupun kita tidak melakukan trik playing hard to get atau jual mahal, kita juga nggak perlu kok jadi cewek murahan. Enggak, kita hanya perlu jadi cewek berkualitas yang berlaku proaktif. Apa itu proaktif? Yakni cewek yang tidak gengsian. Dia mau diajak ngobrol sama cowok tanpa harus jutek-jutekan. Karena sebenarnya di awal PDKT itu justru cewek dan cowok harus saling terbuka, harus saling mengobrol. Jika ada yang ingin dikatakan tidak perlu gengsi, harus menghubungi duluan. Karena kan judulnya juga PDKT alias pendekatan. Gimana mau dekat kalau yang ngedeketin cuma satu orang dan yang satunya tertutup? Nah, jadi selama ini kalau kalian para cewek punya keluhan, kok cowok aku berubah sih? Mungkin bukan dia yang berubah, hanya saja dia sudah terlalu lelah di awal karena PDKT-nya itu hanya berujung dia sendiri yang berjuang. Cobalah jadi putri yang kedua yang tinggal di rumah sederhana, sehingga yang datang pun cowok-cowok yang apa adanya, bukan cowok-cowok yang hanya bermodalkan trik manipulatif untuk mendapatkan kalian. Oke guys, mungkin segitu dulu ngobrol-ngobrol bareng akunya. Kalian boleh banget nih like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Atau kalian yang punya saran tema berikutnya, boleh banget di komen ya di kolom komentar. And then last say, thank you very much for your very nice attention. See you on the next podcast. Bye-bye.